Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2025, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fenty Lestiani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2530112382. Pada hari Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Materi yang saya sampaikan adalah menyayangi anak yatim di kelas 5. Demikian perkenalan ini saya sampaikan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah sarapan belum nih? Sudah minum susu belum? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum itu kita akan mengabsen atau ibu akan mengabsen terlebih dahulu kepada kalian semua ya, sebelum kita belajar. Baik ya, kalau ibu bilang namanya, acungkan tangan, hadir ya. Baik, ibu mulai dari Sekar. Hadir, Bu. Bagus. Diba. Hadir, Bu. Iya. Cordelia. Iya. Raka. Hadir, Bu. Abirama. Hadir, Bu. Baik. Kemudian Sidik. Hadir, Bu. Iya. Alifa. Iya. Faida. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Nadia. Hadir, Bu. Iya. Ain. Hadir, Bu. Iya. Syarif. Hadir, Bu. Kenzi. Hadir, Bu. Rahma. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Yuni. Hadir, Bu. Talita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hadir semuanya ya? Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat semuanya ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Abirama. Silahkan Abirama maju ke depan. Siap, sebelum belajar mari kita doa mulai. marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Silahkan anak-anak dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, Indonesia. Silahkan boleh duduk kembali, nak.
Baik. Ibu akan bertanya, masih ingatkah materi yang sebelumnya atau materi minggu kemarin? Masih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menyayangi anak yatim. Ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahu atau kasih tahu kalian tentang tujuan pembelajaran hari ini, ya. Perhatikan semuanya. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menganalisis dan menjelaskan 5 ciri-ciri orang yang mendustakan agama berdasarkan pembacaan Quran surah Al-Maun secara jelas dan benar. Kemudian, peserta didik dapat memberikan 5 contoh penerapan pesan pokok Quran surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, perhatikan. Ibu ada tayangan video. Ada tayangan video tentang anak yatim, ya, tentang anak yatim. Kalian simak, ya. Kalian simak, lalu kalian simpulkan apa yang kalian simak dari video ini, ya. Kisah Nabi Muhammad SAW dan seorang anak yatim. Di suatu hari raya, Rasulullah SAW keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Di jalan, Rasulullah melihat seorang anak kecil dengan pakaian yang sangat sederhana dan tampak malu. Ia menangis terseduh. Nah, mengapa kau menangis? Baik, ada yang bisa menyimpulkan setelah menyimak video tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa Sekar, boleh? Rasulullah peduli terhadap Rasulullah peduli terhadap anak yatim. anak yatim. Ada lagi yang lain? Hiba, boleh? Rasulullah sangat menyayangi anak yatim. Ada lagi yang lain? Alifa? Rasulullah mengajak anak yatim itu menjadi anak angkatnya. Iya, Rasulullah mengajak anak yatim tersebut diangkat menjadi anaknya. Ada lagi yang lain? Apa Yuni? Rasulullah menjadikan anak laki-laki itu sebagian dari keluarganya. Iya, bagus. Rasulullah menjadikan sebagian dari keluarganya. Sabira? Anak laki-laki itu merasa kehilangan karena ditinggalkan oleh ayah. Iya, merasa kesedihan yang mendalam ditinggal oleh ayahnya. Bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kasih tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya pertanyaan pemantik, ya. Pemantik, Ibu akan menanyakan kepada kalian. Tahukah kalian tentang Quran surah Al-Maun menceritakan tentang apa? Apa Rahma? Menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Betul, bagus. Yang kedua, tahukah kalian apa arti Al-Maun? Apa? Ain? Barang yang berguna. Barang-barang yang berguna. Tuh, keluarkan atau baca yang lantang, yang keras tapi benar, ya, surah Al-Maunnya. Aus dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah
baik ya, suaranya juga udah keras, bagus ya. Tapi ditingkatkan lagi ya untuk makhrajul hurufnya ya, untuk bacaannya juga, hukum bacaannya juga ya. Ya. Kemudian selanjutnya untuk kelompok 2. Boleh dimulai? Kelompok 2 juga sudah bagus ya membacanya, tingkatkan lagi ngajinya ya, atau membaca surat-surat pendeknya. Selanjutnya kelompok 3. Yuk. Kelompok 3 juga sudah bagus ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang surah Al-Ma'un. Nah, tadi sudah kalian baca ya, surah Al-Ma'un itu ada berapa ayat? 7 ayat. Surat Al-Ma'un ada 7 ayat ya. Nah, di sini arti dari surah Al-Ma'un ya. Perhatikan. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Apa itu? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian apa? Arabnya bagaimana? Suratnya bagaimana? Fadzalikalladzii yad'ul yatim. Itu ayat yang kedua. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Kemudian surat yang ketiga bagaimana bunyinya? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa tuh? Dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Ayat keempat bagaimana bunyinya? Apa terpaksa gitu ya, harus ikhlas. Kemudian yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan. Itu sama sekali tidak mau memberikan bantuan ketika orang membutuhkan bantuan. Tidak boleh ya, harus dibantu. Paham sampai sini? Kita ke materi selanjutnya, yaitu surah Al-Ma'un. Sudah kalian ketahui, surah Al-Ma'un itu ada 7 ayat. 7 ayat. Termasuk surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Kemudian termasuk surat apa ini? Surat Makkiyah. Kenapa termasuk surat Makkiyah? Diturunkan di kota Mekah.
Kemudian apa sih isi dari surah Al-Maun itu? Iya, teguran bagi orang-orang yang suka menunda-nunda dalam ibadah, kemudian tidak peduli atau tidak menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Ibu, perlu kita menyayangi anak yatim dan fakir miskin? Itu perlu, sayang, ya. Perlu. Karena apa? Di dalam surah Al-Maun juga sudah disebutkan, ya. Isi dari surah Al-Maun, kita harus menyayangi dan mengasihi anak yatim dan fakir miskin. Selanjutnya, nah di sini pesan pokok surah Al-Maun. Pesan pokok surah Al-Maun yang pertama, kita harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Bagaimana tuh kepedulian yang di sini yang dimaksud? Kita harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Bagaimana kepeduliannya? Ada yang bisa menyimpulkan atau yang bisa menjawab dari pernyataan ini? Kita harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Apa? Apa Nadia? Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Iya, atau namanya? Karena kita itu sesama manusia harus saling membantu. Nah, sebelum ke kedua dan seterusnya, anak yatim itu apa? Yang kalian ketahui, anak yatim itu apa? Anak yatim, anak yang tidak punya ayah, ya. Kemudian apa bedanya dengan anak yatim dan anak piatu? Kalau piatu apa? Tidak mempunyai ibu. Ya, betul. Kalau anak piatu tidak mempunyai ibu. Kalau yatim piatu apa tuh? Tidak punya ayah dan ibu. Nah, di sini ya, kamu harus memahami anak yatim itu apa, anak piatu itu apa, dan anak yatim piatu juga apa. Jadi kita harus peduli terhadap mereka, ya. Kemudian yang kedua, sesama manusia hendaknya memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Contoh seperti ini. Bagaimana contohnya dari pernyataan ini? Sesama manusia hendaknya memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Ada yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh? Bagaimana contohnya? Contohnya bagaimana? Ayo, ada yang bisa? Ayo, Alifah. Memberikan bantuan kepada fakir miskin. Iya, contohnya bagaimana? Makanan yang kita punya, ya. Kemudian memberikan sedikit rezeki, ya. Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Baik, lanjut ke nomor 3. Sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu nggak makna khusyuk itu apa? Khusyuk itu apa? Menurut kalian, khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk apa? Khusyuk, ada yang tahu? Khusyuk apa khusyuk, Rahmat? Iya, sholat yang dengan tenang, dengan nyaman, ya, tidak memiliki beban gitu, benar-benar khusyuk menghadap kepada Ilahi Robbi atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang lain khusyuk? Khusyuk? Ayo. Sholatnya tidak tergesa-gesa, ya. Santai, ya, karena kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terburu-buru, ya, jangan Allahu Akbar, jangan begitu, ya. Itu namanya tergesa-gesa, tidak khusyuk sholatnya. Nah, sholatnya harus dengan khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, tidak boleh lalai dan bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat, ya. Gak boleh malas sholat tuh, ya. Anjuran atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Menjauhi larangannya dan mematuhi perintahnya. Salah satunya itu adalah sholat. Sholat itu boleh, Bu, saya lagi sakit, boleh dilaksanakannya ketika sedang berbaring.
Kalau berbaring tidak bisa, fleksibel sholat itu ya. Jadi di sini tidak boleh menunda-nunda atau bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat. Sudah selesai? Wah, jawabannya Masya Allah ya. Kelompok 1 sudah selesai. Bisa untuk mengerjakan tugas kelompok ini? Bisa. Kelompok 2 bisa untuk mengerjakan tugas kelompok ini? Alhamdulillah. Kelompok 3 bisa untuk mengerjakan tugas kelompok ini? Ada kendala kah? Tidak ada. Kelompok 2 ada kendala tidak? Tidak ada. Kelompok 1 ada kendala tidak? Ya, boleh dikerjakan lalu dipresentasikan ke depan. Kelompok 2 sudah siap ya? Sudah siap semua untuk mempresentasikan hasilnya? Baik, kalau sudah siap, kita mulai dari kelompok 2. Dari kelompok 2 dulu, maju ke depan. Ayo, kelompok 2. Perkenalkan ya, perkenalkan, kemudian presentasikan hasil presentasinya. Geser lagi sayang, geser lagi. Nah, ya. Perkenalkan. Iya, bagus. Iya. Geser lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, bagus.
Ya. Ya. orang yang tidak mengajarkan menjadikan hakim miskin. Memberikan nikmat suatu yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tidak boleh ria pamer dalam melakukan ibadah. Bersama manusia hendaknya memiliki rasa hormat kepada miskin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, untuk kegiatan kelompok hari ini sudah cukup bagus, baik ya. Kalian pun sudah bermusyawarah, bergotong royong dengan baik, disiplin dan memberikan ide-ide yang bagus tentang anak soleh ya. Baik, sebelum itu biar tambah semangat nih, ice breaking dulu kita, ice breaking kan sama-sama. Kita permainan dulu. Betul. Kemudian selanjutnya anak ibu ya. Pinter-pinter semua. Kemudian sudah memahami Al-Maun surat yang keberapa, Al-Maun diturunkan di kota mana ya. Sudah paham semua ya. Sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, terima kasih. Kalian sudah bagus, kalian sudah kompak, sudah disiplin untuk belajar hari ini ya. Baik, sebelum ibu tutup, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Abi Rama. Silakan Abi Rama maju ke depan. Kita akan membaca, Masya Allah. Ini Masya Allah. Kita akan membaca doa keluar ruangan ya bersama-sama. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.